Obrolan Budaya RRI Gorontalo. Tonton yang Anda dengar. Pemirsa RRI Net, setiap daerah di Indonesia menyimpan keanekaragaman budaya masing-masing. Hakikatnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Kami akan mengajak Anda menilik kembali nilai budaya yang berada di Provinsi Gorontalo dalam konteks makanan tradisional yaitu Binte Biluhuta. Untuk melihat lebih dalam nilai histori yang terkandung dan bagaimana posisi makanan tradisional Binte Biluhuta ditempatkan ke dalam budaya masyarakat Gorontalo, lebih khusus ke dalam kacamata millennials. Binte Biluhuta yang berbahan utama jagung ini adalah komoditas tanaman pangan yang dominan dan dikembangkan secara intensif di Provinsi Gorontalo. Bahkan jagung di Gorontalo sudah diperdagangkan antar pulau dalam negeri dan juga diekspor ke beberapa negara lainnya. Tahukah Anda, di Provinsi Gorontalo, komoditas tanaman pangan merupakan komoditas yang dominan dan dikembangkan secara intensif, terutama jagung. Luas lahan kering di Gorontalo mencapai 390.929 hektar. Dari luasan tersebut, sekitar 220.406 hektar merupakan lahan yang potensial untuk pengembangan komoditas jagung. Berdasarkan data dari Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, potensi lahan yang ada baru sekitar 99.176 hektar sudah dimanfaatkan dan sisanya sekitar 121.230 hektar belum dimanfaatkan. Sahabat budaya, di Provinsi Gorontalo, jagung diperdagangkan dalam negeri dalam bentuk antar pulau juga diekspor. Volume antar pulau lebih banyak dari volume ekspor. Hal ini karena harga jagung dalam negeri lebih tinggi dari harga jagung di pasar dunia. Nah, bagaimana dengan keberadaan jagung pada zaman dahulu di Gorontalo? Jangan kemana-mana. Pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, kali ini bersama saya Eka Pratiwi Angtri Dan saya Aan Saleh. Kita akan berbicara tentang eksistensi jagung atau juga Binte Biluhuta khususnya di kalangan millennials ya. Betul sekali, untuk kali ini kita sudah kedatangan narasumber Bapak Hasdin Daniel atau yang kita kenal di Gorontalo dengan Pak Kuni. Pak Kuni. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya Pak Kuni ini atau juga Bapak Hasdin Daniel ini merupakan pemerhati budaya Gorontalo. Dan juga ada Elia ya. Betul sekali. Assalamualaikum Elia. Wah, dari Serambi Madinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elia Nusantari Damopoli ya. Iya benar. Iya. Alumnus Paverta Universitas Gorontalo sekaligus Duta Bahasa Provinsi Gorontalo 2020. Iya. Oke. Ini ke Pak Kuni ya, Pak Hasdin Daniel ini melihat jagung secara umum di Provinsi Gorontalo seperti apa Pak Kuni? Ya, yang namanya jagung di Gorontalo itu istilahnya memang sudah dari sononya. Iya. Iya, memang nenek moyang kita itu makanan pokok. Makanan pokok ya. Iya, makanan pokok. Bisa dicandakan, ya bahasa canda lah. Iya. Pagi-pagi sudah dengan jagung, ya siangnya jagung, nah nanti malamnya jagung lagi. Jagung lagi. Jadi bisa dibilang jagung ini adalah sarapan, terus makan siang, makan malam, dinner ya. Jagung Saya juga. lagi ngebayangin orang-orang zaman dulu itu dinernya dengan jagung. Iya. Atau lagi pada cari jodoh terus diajak makan jagung semua Ya, di itu. atas Iya. meja. Nah, ada juga bubur jagung. Bubur jagung ya. Nasi iya, jagung. nasi jagung. Iya. Itu jadi makanan pokok. Itu pernah saya dipesan oleh kakek saya. Oh, iya. Kata itu dipesan oleh kakek saya dan kakek saya itu dipesan oleh kakeknya lagi. Wah. Jadi pesan yang turun-temurun. Turun-temurun. Berarti diwariskan Itu, ya. Iya, diwariskan. Polo dungima eleponu hutamu uti bongolango, polo dungima olo binte. Yang artinya Iya, itu.
Sekalipun tanahmu ini hanya sejengkal, tanamilah jagung. Waduh. Sampai begitu makanan pokoknya. Mulai nanam jagung nih mulai berarti nanam jagung di kebun kita. Kebun kita, jangan kebun orang. Makanya kalau misalnya ada teman-teman sahabat budaya mau datang ke Gorontalo, bukan cuma kelapa aja, tapi banyak jagung. Banyak gitu sekali yang jagung tersebar di sini beberapa ya. daerah, ya. Tapi untuk misalnya kebiasaan seperti ini zaman dulu sampai dengan saat ini masih ada tidak masyarakat yang masih juga mengkonsumsi jagung dari pagi ke malam? Ada, masih ada ya. Rumah makan banyak tertulis Binte Bilu Huta. Iya, betul. Apalagi saya, baru kabarnya saja sudah mau makan, apalagi. Iya. Oke deh, ini untuk penggunaan jagung sendiri bisa dibilang sejarahnya panjang sekali ya Pak Kuni ya. Bisa diceritakan untuk zaman dulu itu prioritas jagung itu seperti apa sih? Kalau dulu jagungnya itu Binte Diti, jagung yang kecil, 2-3 kali lipat dengan jagung yang sekarang. Tapi jagungnya tahan lama. Itu satu. Kedua dia manis, bisa disimpan lama-lama ya. Waduh. Tapi kalau dia sudah tua, itu kan direbus menggunakan kapur. Iya. Itu untuk apa direbus? Supaya jadi lembek bagus. Jadi lembek ya. Itu direbus sama kapur setengah mentah. Setengah mentah. Setelah itu dicuci, setelah dicuci dimasak lagi. Wah itu enak. Enak sekali. Apalagi ada kelapanya. Waduh, kelapa parut itu ya Pak Kuni ya. Nah ini kalau dari Elia sendiri sebagai anak muda tahu nggak langkah-langkah untuk memproses jagung tadi? Proses jagung tadi, kalau dari segi Binte Bilu Huta tadi tahu gitu. Dan itu salah satu makanan yang Elia juga suka ya. Sama ya. Sama juga. Iya karena sesama wanita gitu ya penyuka Milo ya. Bahkan pas pertama tahu nih, wah ada Binte Bilu Huta di Gorontalo gitu. Wah ternyata Indonesia punya makanan enak nih yang bagus kita konsumsi gitu. Terus pernah baca juga kan di artikel bahwa kadang-kadang nih Pak Kuni ada campur udang dan juga ikan nih di Binte Bilu Huta kan. Jadi di situ ada mengandung katanya untuk sehat pada ibu hamil gitu loh. Jadi hamil, tadi Elia baca-baca di artikel, wah ternyata Elia makan jagung ini juga punya manfaat banyak di kesehatannya Elia gitu sebagai generasi muda gitu. Itu juga seperti penjelasannya Pak Kuni tadi, Pastin Daniel ini juga ada yang namanya nasi jagung begitu ya. Iya benar. Elia tahu nggak? Oh tahu dong, waktu ya? masih zaman dulu waktu masih kecil itu sering banget makan nasi jagung, bahkan kata orang tua Elia besar sama nasi jagung itu. Padahal millennials loh millennials nih, tapi ini masih aktif juga untuk menggunakan atau juga memakai namanya milu atau jagung ini sebagai bahan makanan ya. Iya benar. Nah kembali lagi ke Pak Kuni nih, kalau dari Elia tadi dari kecil berarti udah dari zaman yang dulu banget ya. Ini memang jadi makanan pokok masyarakat Gorontalo ya? Iya. Memang dari dulu yang di halaman maupun di kebun-kebun itu semua jagung. Waduh, berarti nggak sultan kalau di depan rumah nggak ada jagung ya? Benar. Iya. Waduh. Sultan waktu itu ya harus ada jagung. Walau hanya sejengkal tanahmu, tanamilah jagung. Iya. Nah itu tadi filosofinya. Di tengah-tengah kebun itu jagung, di pinggiran kebun itu ada pisang di tanah pisang. Ada pisang. Di belakangnya kelapa ya. Itu. Tapi kalau misalnya melihat jagung ini sendiri, ada tidak ya sejarahnya Pak Kuni sampai di Gorontalo itu seperti apa? Iya karena dulu itu memang berjagung. Iya. Bau jagung yang ada. Jagung yang ada memang di Gorontalo sudah ada jagung ya? Atau mungkin di bawah penjajah atau bagaimana Pak Kuni? Memang sebelum penjajah memang sudah ada memang jagung. sudah ada jagung ya? Iya. Yang makan nasi, itu ya istilahnya cuman anak-anak babe lah. Wah, anak-anak yang lebih sultan gitu Iya loh. benar ya. Tapi kalau kalangan tertentu. Kalangan ya, tertentu. Karena saya juga pernah merasakan, karena sudah terbiasa dengan ba'alo binde, beras milu ya, sudah terbiasa. Begitu saya makan nasi putih, terasa tidak enak buat saya. Waduh. Karena leher saya itu sudah terbiasa dengan jagung. Ya, leher jagung. Sudah disetting dengan Sudah milu. Oke. Sudah terbiasa. Nah, begitu makan nasi, bau begini DP rasa Jadi nggak enak sama sekali.
Oke. Karena nasi juga bisa dibilang pada waktu itu kan kalau zaman dulu orang yang beli itu pasti orang berduit, borju gitu ya. Kalau jagung ya memang sudah jadi tradisi kita di halaman depan harus ada yang namanya jagung. Jadi merakyat sekali ya di kalangan ini masyarakat pada umumnya juga makannya jagung gitu. Dan untuk pengolahan jagung sendiri atau milu pakuni itu di zaman dulu sampai dengan sekarang apa cuman dijadikan sebagai bahan makanan pokok atau ada yang lainnya? Iya, juga di samping ada nasinya, ada buburnya, dibuatlah kue. Saya lupa namanya itu kue terbuat dari jagung. Ada kue yang terbuat dari jagung, tapi itu digiling. Bukan nanti sekarang pakai mesin. Dulu masih ditumbuk. Iya, ditumbuk pakai olahraga ya. Lesung, olahraga. Nah, makanya yang numbuk ini jagungnya ini memang banyak. Iya. Tapi makin kesini kan kita bisa dibilang yang masih dikenal sama anak-anak milenial itu adalah milu siram alias binde biluhuta. Gitu. Ini untuk binde biluhuta sendiri nih Pak Kuni, seperti apa sih? Yang namanya binde biluhuta itu makna yang terkandung di situ ya. Ada ya? Ada ya? Iya. Wah ini nih penting sekali nih sahabat budaya harus tahu ya. Ini sebelum yang namanya Pak Kuni menjelaskan apa namanya makna dari binde biluhuta, ini kita pengen tanya nih ke Elia. Apa tuh? Sebagai anak milenial, tahu nggak binde biluhuta? Oh tahu dong. Tahu ya. Itu kalau dari Elia nih ya Pak Kuni sebagai generasi muda memandang itu, wah ternyata kalau kami memandangnya itu sup jagung gitu ya. Sup jagung. Iya, sup jagung kekiniannya, bahasa kekiniannya ya. Masih ingat nggak awal dari Elia mencicipi sup jagung ini? Pertama kali gitu. Pertama kali. Pertama kali pernah, waktu itu Elia masih beranjak dewasa di Gentumaraya waktu itu Elia di Gorontalo Utara ya. Dan di situ Elia merasa bahwa wah jagung pertama Elia merasa jujur Pak Kuni Elia nggak terlalu suka rasanya ini binde biluhuta pertama. Nah setelah Elia cari tahu kenapa nggak suka, oh ternyata belum ditaruh rempah, ada kan ya dilemonin terus dipakai garam, oh ternyata ada tahap-tahap tertentu yang harus kita lakukan nih biar rasanya enak gitu. Dan setelah Elia lakukan itu wah ternyata Elia jadi ketagihan sampai dengan saat ini. Iya benar, bahkan Elia melakukan berbagai aktivitas yang juga mempromosikan gitu. Iya, saking sukanya. Ada kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan binde biluhuta ini ya. Nah, jadi kalau dari Elia sendiri kan tadi sudah apa namanya menjelaskan beberapa cara sederhana untuk mengolah yang namanya binde biluhuta. Mungkin ada di antara yang lainnya. Ini belum tahu kali ya untuk pemrosesan dari binde biluhuta itu sendiri. Nah, ini kita mau ngajak nih dari pemirsa RRI.net untuk melihat pengolahan binde biluhuta seperti apa. Ini dia. Salah satu makanan tradisional khas daerah Gorontalo yang cukup populer adalah binde biluhuta. Makanan tradisional ini rasanya sangat enak dan khas yang diperoleh dari campuran bumbu pedas, asin, sekaligus manis. Cara pembuatan binde biluhuta ini terbilang mudah. Binde biluhuta saya tahu dan saya juga sering makan binde biluhuta. Rasanya enak ya. Dan bahan-bahannya pun saya tahu, sedikit banyak saya tahu. Cuma sampai hari ini saya belum pernah membuat dan memang nggak tahu cara membuatnya. Saya tahu dong binde biluhuta itu apa. Saya juga tahu bahan-bahannya. Iya, kalau binde biluhuta saya tahu. Dengan rasanya itu enak sih. Karena saya juga salah satu penggemar dari binde biluhuta tersebut. Tapi untuk cara pembuatannya saya belum pernah mencoba dan saya juga tidak tahu. Sobat budaya, saat ini saya sudah berada di rumah Titi Minarti. Titi Minarti ini merupakan salah seorang pemenang Lomba Masak Ikan Nusantara 2017 dan juga membawa makanan khas Gorontalo ke Istana Merdeka. Kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk mencari tahu proses pembuatan binde biluhuta. Ayo! Hai Mbak Titi. Hai Eka. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh cantik sekali ya. Aduh makasih ya.
Tapi kita hari ini akan memberitahukan ke sahabat budaya bagaimana proses pembuatan milo siram. Mbak Titi sudah siap dengan bahan-bahannya? Iya, udah. Iya. Ini apa saja nih? Ini udah punya kurang lebih 2 buah jagung yang udah diserut. Terus karena ini mau bikin milo siram, identik juga dengan kelapanya. Terus ada ikan segar nih, aku pakai ikan tuna. Terus ada daun kemangi, ada daun batang. Terus ada jeruk juga. Ini ada cabai yang udah diulek. Kita Gorontalo nggak afdol kalau nggak makan cabai. Terus ini ada garam sama penyedap rasa. Penyedap rasa ya. Iya. Ini kalau ikan ini harus ikan tuna atau? Terserah sih, Eka mau pakai ikan cakalang bisa. Ikan apa ya, oci kalau di sini bilang juga bisa, tergantung mau seleranya ikan apa. Iya. Ini kalau kelapa harus ya? Iya, harus. Harus ada kelapa. Iya. Oke, dan kita langsung saja masak ya? Iya. Oke. Ini apa dulu nih? Jagungnya dulu. Oke, iya. Oke, Mbak Titi, ini jadi jagungnya direbus dulu ya? Iya, jagungnya direbus dulu. Jadi masaknya tuh kayak bikin sup sih. Oh, bikin sup. Ini kira-kira bisa berapa lama ini? Ini 5 menit aja sih. Jadi ini kalau buat teman-teman juga di rumah ya, yang pengen diet nih, diet sehat nih. Maka milo siram juga sehat ya, Binda Bilu Huta. Eka mau coba? Nanti, bentar ya. Kalau misalnya sudah jadi, bakal icip-icip juga. Jadi sekitar 5 menit sudah jadi ya? Iya, 5 menit sudah jadi. Penyiapan bahan-bahannya juga mudah, bisa didapatkan di rumah. Praktis banget. Iya. Jadi setelah ini kita langsung ini ya? Iya. Langsung kita racik gitu. Racik. Bumbunya juga sederhana. Iya. Ya sahabat budaya, ini jagungnya sudah selesai direbus ya, Mbak Titi ya, dan setelahnya udah matang. Dan setelah ini proses peracikan, kita akan mulai meracik nih sahabat budaya. Jadi ini apa-apa dulu nih? Tergantung selera sih ya Kak. Jadi kalau aku makannya aku kasih kelapanya dulu. Kelapa dulu. Tergantung selera nih, segini udah cukup ya. Terus dikasih nih ikan. Nih. Ikan. Jadi ini benar-benar sup sehat ya Kak. Sup sehat ya. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau diet di rumah. Terus nanti dikasih ini. Iya. Batang bawang ya, daun bawang daun ya. Bawang, terus dikasih kemangi. Ini secukupnya aja. Ini kemangi fungsinya apa nih? Biar lebih cita rasanya tuh lebih enak gitu. Lebih enak ya. Wangi juga nih. Iya, benar. Wangi. Terus ini nggak afdol kalau nggak dikasih sambal. Orang Gorontalo seneng banyak ya sambal ya. Terus dikasih penyedap ya. Kasih garam. Secukupnya aja. Sabar nih ya, sahabat budaya pengen icip-icip. Terus biar lebih segar, kita kasih jeruk ya Kak. Jeruk nipis ya. Jeruk. Ini jeruk nipis bisa atau ini opsional ya? Iya, tergantung sih. Selera juga lagi ya. Nih, tinggal diaduk kayak gini, udah jadi. Udah jadi. Makan. Wah, sudah jadi nih sahabat budaya. Penasaran? Pengen tahu rasanya seperti apa? Saya aja dulu ya yang nyicip ya. Oke. Terus nih kalau kecap kayaknya kalau saya sendiri nih lebih senang ada kecapnya. Oh iya, jadi dituangin kecap. Iya. Tergantung selera sih. Iya. Jadi kayak gitu. Oke. Ini saya buatin spesial buat Eka nih. Terima kasih nih. Waduh. Iya, dan sahabat budaya saya icip dulu ya bagaimana rasanya. Wow, pemirsa RRI Net, segar sekali rasanya, motom buat ada ya, atau enak sekali. Jadi ini boleh cerita dulu, ini kan sempat Istana Merdeka ya? Iya Kak. Itu bagaimana? Jadi aku tahap seleksi dulu, terus dari Gorontalo aku yang mewakili, se-Indonesia tuh ada kurang lebih 4.000 sekian orang yang mendaftar. Di sana bisa juara 2. Juara 2 luar biasa sekali. Dan juga ini berapa kali ya? Saya dengar itu sempat ada 6 kali ya? Iya, 6 kali. 6 kali Istana Merdeka. Dan juga sempat membawa makanan-makanan khas Gorontalo ke sana ya. Dan itu respon orangnya di sana bagaimana? Iya, karena orang Gorontalo tuh orang yang berani bumbu ya. Jadi seneng juga. Cuman kepedesan kata mereka. Kepedesan ya? Iya.
Dan ini juga Mbak Titi karena sekarang memang lagi fokus di Binde Biluhuta, ini kenapa? Padahal kan kalau misalnya dilihat juga anak-anak muda lebih senang ke makanan-makanan kekinian. Iya, itu dia sih yang mendorong, memotivasi saya tuh kayak kenapa Milu Siram gitu. Karena melihat anak milenial sekarang tuh kayak seumuran kita lebih ke burger. Jadi nggak ada anak muda yang sekelas kita milenial bisa melestarikan makanan khas daerah. Jadi gimana buat Binde Biluhuta tuh lebih dikenal lagi ya kayak gitu. Iya. Jadi ini Binde Biluhuta yang hari ini kita sudah buat juga, dan pemirsa RRI Net juga ini ingin tahu bagaimana rasanya Binde Biluhuta ini seperti apa, nanti mungkin bisa dicoba di rumah ya, karena tadi juga sudah sempat simple sekali ya bahan-bahannya ya. Dan ini terakhir mungkin bisa memberikan motivasi ke anak-anak muda sekarang ya. Ini karena memang fokusnya ke kuliner, apalagi ke makanan tradisional Gorontalo. Ini bisa berbagi motivasi sama anak-anak milenial khususnya. Motivasinya buat anak-anak milenial yang lagi bergerak di bisnis kuliner, lebih mengangkat lagi kuliner khas daerah masing-masing. Jadi kayak Kak Titi sekarang lebih concern ke Binde Biluhuta. Sebenarnya penamaannya hampir sama sih, di daerah lain juga ada yang kayak gini, cuman penamaannya berbeda. Jadi ini lebih ke jagung sangat baik banget buat anak muda yang selalu ingin makan tapi nggak pengen gemuk. Jadi ini salah satu solusinya nih, jagung atau Binde Biluhuta. Sehat ya, sangat sehat. Terus di sini juga pakai ikan juga, jadi nilai gizinya bisa ada gitu. Iya. Nah, itu dia tadi pemirsa RRI Net, proses pembuatan Milu Siram bersama dengan Titi Minarti. Tapi terima kasih banyak nih Mbak Titi, ini sudah berbagi ilmunya luar biasa sekali ya. Jadi kalau anak-anak milenial atau juga pemirsa RRI Net juga yang ingin mencicipi Milu Siram ini seperti apa, bisa dibuat di rumah ya. Iya, ini sangat mudah sekali, bisa mudah didapat gitu ya, dan mudah juga dibuatnya. Iya. Pemirsa RRI Net, itu dia tadi proses pembuatan Milu Siram. Terima kasih banyak untuk semuanya dan jangan kemana-mana. Tahukah Anda, Binde Biluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binde Biluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binde Biluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tayangan ini bisa disaksikan di RRI Playgo atau juga di UCTV channel 130 dan juga Nin Media. Dan masih kita ngomongin soal eksistensi kuliner Binde Biluhuta di era milenial bersama narasumber kita kali ini masih dengan Pak Kuni dan juga Elia. Betul. Dan ini tadi sudah kita menyaksikan penayangan bagaimana proses pembuatan Binde Biluhuta ini juga ya. Ini saya jadi penasaran ke Pak Kuni ya. Apakah ada filosofinya juga mungkin ya, arti-artinya itu kan kalau Binde Biluhuta proses pembuatannya ada rempah ini. Itu bagaimana gitu filosofinya? Adakah tidak? Makna ya mungkin ya. Itu dari jagung dulu. Jagungnya itu jagung dulu nih.
nenek moyang kita selalu berucap, pahama tipuama olemu tutumulo binde, kau petiklah hidupnya jagung. Jagung itu hanya sebiji yang ditanam, menghasilkan buah begitu banyak. Iya. Itu betul. Dan dia hidup dengan aman. Sekalipun dia berdekatan saling memukul daunnya, tapi tidak terjadi percekcokan. Oke. Nah, itu salah satu filosofi dari jagung dan milo. Nah, ini dari tayangan tadi juga bersama Titi Minarti Buo, itu salah satu pemenang lomba masak 2017 dan juga pernah membawa kuliner Binde Biluhuta ke Istana Negara. Ini kalau dilihat dari cuplikannya juga ada berbagai macam bahan yang melengkapi Binde Biluhuta itu sendiri. Apakah ada makna tersendiri dari setiap bahan-bahan yang masuk ke dalam olahan Binde Biluhuta? Maknanya yang terkandung di situ buhuta wawa lama mopono motoli anga. Artinya mewujudkan persatuan dan kesatuan dan saling menyayangi. Saling menyayangi. Berarti itu bisa dibilang Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda di dalam satu mangkuk. Jadi satu bersatu gitu di dalam, masuk dalam perut. Enak. Tadinya di Gorontalo itu ada kelompok-kelompok. Linula kelompok-kelompok. Dari kelompok yang satu dengan yang lain ini saling bermusuhan. Kayak ada apa gitu klan-klan ya Pak Kun ya kalau di masa era milenial kayak sekarang ini. Ada geng sana, ada geng sini. Geng sana. Dari kerajaan juga, kerajaan Gorontalo dan Limboto, Limutu itu saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Di Binde Biluhuta ini, di Milu Siram ini ada wujudnya di situ buhuta wawalama maupun motolenga, mewujudkan persatuan dan kesatuan dan saling menyayangi. Nah, ini dicicipi oleh sang raja yang ada di kerajaan. Nah, di situ maknanya untuk mempersatukan yang saling bermusuhan. Gitu. Jadi aku bayangin loh ya, kalau namanya zaman dulu itu kerajaan salah satu raja itu mengunjungi raja lain membawa Binde Biluhuta. Nah, ini raja ini Binde Biluhuta. Tapi makanan raja-raja loh. Iya. Raja makan maksudnya. Nah, itu kan jagungnya kan di apa ya? Dipipil ya. Iya. Kalau di Gorontalo kan katanya dicude. Helu olo. Oh iya. Nah, dalam belanga jadi satu. Diberi bumbu ini ya jadi menyatu begitu enaknya. Diharapkan kepada yang mencicipi Milu Siram Binde Biluhuta ini bisa mewujudkan keenakan dari, artinya orangnya itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Bagaikan Binde Biluhuta itu. Bagaikan Binde Biluhuta nih. Itu. Luar biasa. Ini kalau dari Elia sendiri tahu nggak filosofi itu? Belum tahu. Belum tahu. Ya. Makanya. Bahkan Elia cuma rasa aja tuh kayak enak banget. Cuman yang secara dalam gitu nanti sekarang nih luar jangan biasa. cuma tahu enaknya doang. Wow. Jadi sekarang kalau tiap makan Milu Siram atau Binde Biluhuta udah ngerasain filosofinya. Udah kenyang, udah enak, ya udah lakukan yang terbaik untuk Indonesia. Kalau sebelum makan, ya ingat dulu filosofinya. Betul sekali. Makanya sambil menghayati begitu sambil menangis. Iya. Jadi gitu juga kali ya. Itu karena kepedesan. Iya, kepedesan. Iya. Benar-benar. Oke. Nah, ini kalau dari Elia sendiri, ini sebagai penikmat Binde Biluhuta juga. Iya, benar. Oke. Jadi kalau Elia sendiri punya rasa favorit apa di Binde Biluhuta? Manis, kan? Asam atau pedas? Elia justru suka yang banyak kecapnya gitu. Banyak kecap. Jadi sama. Ikutan terus. Sama seleranya. Sama nih berarti. Iya, benar. Iya. Kalau saya sendiri ke Pak Kuni nih ya, Pak Hasdin Daniel ini jadi di tayangan tadi juga sempat Titi Minarti ini mengatakan bahwa Milu Siram atau Binde Biluhuta ini juga di beberapa daerah lain itu ada tapi namanya berbeda. Apa yang membuat dia berbeda, Pak Kuni? Wah, jauh berbeda memang. Jauh. Yang jauhnya itu rasanya dari rempah-rempahnya. Ya kalau di daerah sana itu ya airnya memang terang airnya. Bening ya? Iya bening. Kalau di daerah kita di Gorontalo, wow memang menyatu antara yang satu yang lainnya. Rempah-rempahnya itu di situ. Dari rempahnya itu yang membedakan rasa. Oh, dari rempahnya sudah berbeda di situ ya. Sudah berbeda. Jadi rempahnya ini harus tidak boleh ada yang
tertinggal. Ya harus. Tertinggal. Ya harus. Nanti jadi kayak Elia tadi nggak enak. Nggak enak gitu loh. Nah, dan itu kalau dulu harus pedasnya luar biasa. Oh, gitu ya. Itu juga menggunakan Malita Diti. Malita Diti juga yang kecil-kecil gitu ya. Itu kenapa dia sampai pedas? Satu, memang ricanya memang pedas. Itu kedua, setelah makan tidak akan terjadi Oh iya benar. Itu bedanya mungkin kali ya. Kalau zaman dulu makanan yang pedas, zaman sekarang omongan yang pedas ya. Itu Bang, benar ya. Jadi harapannya makan yang pedas. Kebalik ya. Oke. Harapannya habis makan yang pedas gitu, diam aja cuman. Diam aja. Itu karena kepedesan diam aja ya. Makanya daripada mau ngomongin yang pedas-pedas, makan yang pedas aja. kasih video itu Binde Biluhuta supaya banagam. Ya, jadi menarik sekali obrolan tentang Binde Biluhuta ini, sahabat budaya ya. Betul sekali. Jadi kita masih bakalan terus untuk ngomongin soal eksistensi Binde Biluhuta di era milenial. Gimana mengembangkan eksistensinya itu sendiri. Nanti sebentar kita bakalan ulik secara lengkap. Jangan kemana-mana. Implementasi perubahan perilaku memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kita bisa melindungi diri sendiri dan menjadi bagian dari pahlawan kemanusiaan. Bahkan, kita bisa menyelamatkan jiwa yang lain. Dimanapun Anda, ayo terapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebagai penikmat kuliner Binde Biluhuta, berikan tanggapan Anda tentang makanan khas Gorontalo yang satu ini. Iya, Kak Indah, makasih. Binde Biluhuta itu kan makanan tradisional Gorontalo yang sering kita sebut dengan nama milu siram. In Englishnya kita biasanya sebutnya soup corn. Nah, milu siram ini sangat enak, sangat nikmat kalau kita santap pada saat cuaca yang hujan ataupun mendung, terus kita makannya pedas, aduh cocok banget. Nah, buat semua warga yang baru datang ke Gorontalo belum afdol, kalau belum cicipin ini makanan tradisional Gorontalo, pokoknya wajib coba, enak pokoknya. Binde Biluhuta memang juara. Saya baru saja makan Binde Biluhuta, enak. Ya, saya suka makan Binde Biluhuta. Saya sering makan itu, kandungan gizinya bagus untuk kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, tadi kita sudah menyaksikan ya komentar masyarakat tentang Binde Biluhuta. Dan rata-rata masih menikmati ya kuliner yang satu ini. Rata-rata juga suka ya. Sama dong kayak kalau kita. Kalau dari cewek-cewek pasti suka gitu kan. Tapi kalau kita juga ada beberapa rasa yang memang kita nggak suka. Kalau saya sangat. Oh, sangat suka ya. Tapi memang olahan Binde Biluhuta juga memang dari dulu Pak Kuni juga suka ya? Iya. Sampai sekarang. Kalau dari rasanya sendiri Pak Kuni suka yang apa nih? Manis, pedas? Yang pedas. Yang pedas ya. Kan memang sudah dari sononya pedas, jadi pedas terus. Harus pedas gitu. Tapi apakah untuk Binde Biluhuta ini ada mengalami perubahan rasa sama rasa yang original, yang tradisional sekarang dengan milu siram yang sekarang? Bagaimana Pak Kuni? Iya, memang karena perkembangan zaman ya. Dulu belum mengenal kecap. Iya. Dulu paling bawa gula Pak Kuni ya? Dia dulu tidak pakai gula. Tidak ada rasa manis begitu ya? Mau nyiram kopi saja susah gulanya, apalagi mau karena nanti sekarang ini kan dicampur gula. Dulu memang jagungnya memang sudah manis. Oh, sudah manis. Seperti kita di sini semuanya manis. Oke, jadi memang ada perubahan karena mengikuti zaman juga ya. Tapi pada intinya hal-hal penting dari milu siram itu juga Binde Biluhuta itu sampai sekarang harus tetap ada dari rempah-rempah dan sebagainya ya. Kita ke Elia nih sebagai anak-anak milenial. Binde Biluhuta kalau dari kacamata Elia sendiri ini udah terkenal nggak sih? Kalau dari kacamata Elia ini sebenarnya banyak dikenal oleh masyarakat luas. Namun kita kurang mempromosikan di kancah nasional sebenarnya. Ini luas secara daerah. Secara daerah ya, secara daerah. Jadi kalau kita bicara kancah nasional maupun internasional perlu kita melakukan berbagai upaya untuk nantinya memperkenalkan wah ini ada makanan dari Gorontalo yang juga layak untuk diperjualbelikan di skala nasional maupun internasional. Kenapa Elia bilangnya ini adalah salah satu makanan daerah yang layak untuk
disebarluaskan? Yang pertama, Elia sebagai alumnus ya Fakultas Pertanian, Elia memandang bahwa Gorontalo ini, bayangkan loh, kita udah ekspor banyak di berbagai negara, dan itu merupakan salah satu pencapaian Gorontalo gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kuni tadi bahwa Gorontalo memang khas dengan jagungnya. Nah, kenapa tidak? Ini nggak akan pernah habis di Gorontalo, insya Allah ya, kita doakan sama-sama ya. Ini nggak akan pernah habis dan bisa dijadikan bahan baku yang justru sumbernya dari kita gitu. Nah, selanjutnya muncul nih Binde Belu Huta tadi, kemudian berkembang dan lain sebagainya, dan akhirnya bisa kita nikmati sampai dengan hari ini. Intinya adalah sumbernya ada di kita. Kenapa tidak kita kreasikan sehingga banyak anak muda dan juga bukan anak muda Gorontalo aja, tapi secara nasional bisa suka gitu. Nah ini kan dari jagungnya ya, yang mentah sudah diekspor. Tapi kalau untuk pengolahan Binde Belu Huta itu pada saat itu juga bisa dimakan. Nah kalau dari Elia sendiri sebagai milenial, ini caranya untuk Binde Belu Huta bisa sampai keluar daerah atau juga keluar negeri, ini apa ada inovasi untuk mempertahankan rasa dan juga kualitas dari Binde Belu Huta itu sendiri? Iya, luar biasa sekali ya Kak ya. Kalau bicara di kancah nasional maupun internasional, kita sebagai generasi muda sebenarnya punya rasa kegalauan sebenarnya. Kalau Elia sendiri ya sebagai generasi muda yang hidup di Gorontalo, itu ada rasa galaunya, kenapa sih makanan Gorontalo mungkin perlu gitu, bukan tidak dikenal tapi perlu lebih luas lagi untuk dipromosikan gitu. Itu galaunya Elia. Nah, ini untuk menjawab kegalauan Elia, kita punya salah satu artikel yang kayaknya menarik banget nih ya Kak. Ini kalau sebelumnya makanan khas ini cuma bisa dinikmati secara langsung nih ya. Kali ini di tangan mahasiswa Fakultas Pertanian UNG, makanan primadona ini di Gorontalo juga bisa disajikan secara instan. Jadi produk milu siram instan atau miris yang dikreasikan oleh Muhammad Rizky Gobel, Satriawan Dai, Muhammad Aditya Wirfahyadi ya. Oke, ada juga Olive Tio Lemba dan juga Rekawati Bobihu. Itu menjadi salah satu solusi buat masyarakat yang ingin mengkonsumsi milu siram tanpa direpotkan lagi dengan proses pembuatan. Ini bisa dijelaskan nggak sih? Jadi milu siram instan ya? Iya benar, milu siram instan. Jadi disingkat miris gitu. Miris ya? Miris sekali hidup lo ya. Miris sekali ya. Dan ini tuh Elia sebagai generasi milenial itu memandangnya ya ini miris. Iya miris ya. Apanya yang miris ya? Dan jadi ini bisa justru ini menjadi sebuah inovasi yang insya Allah bisa kita kembangkan nantinya bersama seluruh elemen yang insya Allah terlibat gitu, dan bisa membawa milu siram instan ini ke kancah internasional. Contohnya gini kita bisa melihat mungkin makanan instan ya yang dikemas secara instan dan bisa dinikmati juga, itu bisa tahan lama gitu ya. Nah kita melihat tekstur dasar yang seperti Pak Kuni jelaskan tadi bahwa milu siram instan berkuah memang, jagung yang mungkin kurang tahan lama kalau nggak diolah ya, dan juga bahan baku lain yang justru kalau nggak diolah itu bakalan nggak tahan lama gitu. Jadi nggak bisa dibawa kemana-mana gitu. Sedangkan kita melihat Gorontalo ini merupakan ada potensi pariwisata yang juga benar-benar kalau turis datang tuh mereka cari apa makanan Gorontalo gitu ya. Jangan salah juga kalau dari turis kan datang. Nah kalau orang-orang Gorontalo yang di luar juga pengen udah kangen dengan makanan daerah ya Pak Kuni ya. Ini pasti pengennya dapat yang memang benar. Yang orang Gorontalo yang tinggal di luar daerah mungkin bisa langsung mendapatkan, wah aku pengen milu siram nih, nggak repot-repot buat lagi, ada yang instan gitu. Nah makanya di inovasi ini dibuatlah sebuah milu siram yang disatukan dalam satu cup. Itu ada dalam satu cup itu sudah lengkap di sana Pak Kuni, ada ikannya, ada jagungnya, terus ada bawangnya, kemudian dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam milu siram itu. Nah proses pembuatannya pun itu sebenarnya unik gitu. Ada dari pengeringan, ada dari kukus ya, kemudian pengeringan. Nah pertama sebelum dikukus mungkin dibersihin dulu dan lain sebagainya, kemudian tibalah pada saat pengukusan itu ikan kemudian jagungnya dikukus matang sampai nanti bawangnya dan lain sebagainya. Nah kemudian nanti kalau sudah selesai itu tiba di panggang atau dikeringkan gitu. Iya, ada juga pengeringan. Jadi kalau pengeringan itu kan daun bawang itu Pak Kuni nggak bisa dikeringkan dengan
skala tinggi ya nanti gosong ya. Iya benar. Iya. Jadi itu di situ memang benar-benar sebuah tantangan. Kemarin juga Elia ikut proses produksinya. Iya, jadi tantangannya adalah bagaimana memperhatikan suhu biar nggak nanti gosong gitu daun bawangnya, kemudian daun-daun yang lain, kemudian jagungnya juga kadar airnya perlu diperhatikan biar rasanya masih ada gitu, rasa manisnya jagung, naturalnya jagung itu seperti apa. Nah, di situ dikreasikan sehingga tiba pada akhir kita membuat sebuah kemasan. Jadi kemasan yang menarik juga dapat mengundang perhatian dari masyarakat seperti itu. Karena kita tahu bersama pada zaman sekarang pemuda itu lebih suka yang kreatif gitu ya, yang enak dilihat. Terus wah ini keren nih kayaknya nih desainnya gitu. Sehingga didesainlah sebuah bentuk makanan instan dan tidak lupa pula kita tidak mengurangi apa yang namanya menjadi mie siram instan itu sendiri. Seperti apa yang dijelaskan Pak Kuni tadi, mie siram instan mempunyai makna tersendiri gitu. Dan itu yang perlu kita pertahankan sebenarnya. Harus tetap dipertahankan ya. Jadi di anak muda sendiri walaupun membuat inovasi tetap mempertahankan apa yang namanya sudah terkandung di dalam mie siram. Ciri khas ciri khasnya tetap gitu. Tetap ada, tetap lengkap dan tetap terjaga seperti itu. Iya. Dan ini Pak Kuni bagaimana melihat ini nih, ada inovasi dari anak muda, miris mie siram instan. Nah ini lebih bagus. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Membawa mie siram ke arah milenial. Iya. Tapi kalau ya di luar sana, tapi kalau ke sini memang yang aslinya. Yang aslinya itu paling mantul. Iya, benar Pak, benar. Nggak ada gantinya sebenarnya. Nggak ke Gorontalo kalau nggak cicipin mie siram langsung di Gorontalo. Iya, karena itu juga menjadi daya tarik sebenarnya ya di Provinsi Gorontalo. Kalau kiranya kalian udah merasakan mie siram instan di luar sana, itu wajib lah kunjungi Gorontalo untuk merasakan aslinya. Yang aslinya ya, benar. Tapi ini cocok loh jadi buah tangan, jadi oleh-oleh ya. Iya benar sekali. Jadi ada misalnya kita lihat di banyak toko oleh-oleh di Gorontalo, itu mungkin mereka bisa kalau ini udah diproduksi lebih luas lagi bisa menaruh nih ya, meletakkan oleh-oleh ini di keranjang-keranjang para pembeli nantinya. Di checklistnya belanja-belanja. Iya benar sekali. Dan itulah menjadi jawaban dari pertanyaan kakak tentang gimana sih pandangan milenial untuk inovasi sekiranya bisa membawa mie siram ini menuju kancah internasional. Nah gitu. ini kalau dari Binde Bilu Huta sendiri kan pasti kalau dibawa keluar itu harus awet dulu ya. Iya benar. Beda lagi kalau misalnya Pak Kuni kita nikmatin di saat itu juga itu tanpa bahan pengawet. Nah miris ini ada bahan pengawet nggak? Kalau miris sendiri, alhamdulillah mereka nggak pakai bahan pengawet yang berbahaya juga, tapi benar-benar prosesnya itu dari yang alami tadi kita kukus dulu, kemudian dipanggang dan alhamdulillah itu sudah dites itu bertahan gitu. Iya. Dan ini untuk Elia sendiri ya, ini sebagai milenial juga yang juga tercetus inovasi untuk membuat miris ini sendiri. Motivasinya apa mungkin? Iya Pak Kuni dapat inspirasinya. Iya sebenarnya Elia ini merasa juga jadi anak Pak Kuni nih ya karena suka makan jagung dari kecil. Terus juga Pak Kuni juga sebagai orang tua sebagai penikmat jagung, dan Elia juga dulu ya Kak ini dari kecil sempat seperti yang dia bilang tadi dijuluki anak jagung karena dari kecil emang penikmat jagung gitu, makanya jagung. Jadi Elia melihat bahwa pertama itu tadi masa lalu yang dekat sekali dengan jagung gitu. Yang kedua adalah Elia melihat potensi ekspor jagung di Provinsi Gorontalo sebagai alumnus Fakultas Pertanian itu luar biasa. Dan Elia melihat bahwa jagung tidak hanya diolah menjadi dijual begitu saja gitu, dan justru kita bisa menambah nilai-nilai tertentu sehingga nilai tambahnya, nilai jualnya ada gitu. Oke. Ini kan kalau dari kacamatanya Elia ini adalah salah satu inovasi yang keren. Tapi kalau dari Pak Kuni sendiri sebagai pemerhati ini ada sedikit apa namanya ya kayak nasihat untuk membuat inovasi ini jangan sampai lari dari itu filosofi mie siram itu sendiri. Jangan sampai dia lari, makanya rempah-rempahnya itu harus semua bisa ada di situ, karena supaya rasanya memang masih tetap mie siram, Binde Bilu Huta.
Karena dari semua itu ada filosofinya juga. Itu ya kan ada kelapanya. Ya kelapa juga punya filosofi tersendiri ya. Nah, itu filosofinya tersendiri. Filosofi kelapa, filosofi rempah daunnya. Betul sekali. Di samping ada sekali itu. nih. Kan jadi obat juga kan. Jadi obat ya. Nah, jadi sehat sekali makanan ini Milu Siram Binte Biluhuta ini. Iya, benar sekali. Pemirsa RRI-Net, tadi kita sudah berbicara tentang sehat menyinggung sehat ya. Kita ini akan mencari tahu kandungan gizi yang terkandung di dalam Binte Biluhuta ini dari pakar gizi Pak Arif Fasno Napu dalam tayangan video berikut ini. Binte Biluhuta adalah makanan yang lengkap. Kenapa dikatakan lengkap? Karena di situ ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, ada sumber vitamin dan mineralnya. Nah, apa itu? Sumber karbohidrat jagung itu sendiri. Kemudian sumber protein bisa dari ikan atau dari udang kecil-kecil atau dari nike atau duo. Kemudian sumber lemak dari apa? Dari lemak yang kandungannya medium, yaitu dari kelapa. Nah, ini sangat bagus sekali. Kemudian sumber vitamin dan mineralnya dari apa? Ada dari sayur-sayurannya. Apa itu sayur-sayurannya? Ada kemangi, ada daun bawang, biasa juga ditambah dengan terong atau yang di Gorontalo suka disebut poki-poki. Kemudian juga dari sisi semuanya dan yang pernah kami baca dan pernah kami bandingkan dengan makanan lain, makanan ini sifatnya sangat segar. Nah, oleh karena itu kandungan gizinya bisa dikatakan adalah kandungan gizi yang lengkap. Kenapa? Tadi saya sudah katakan ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin dan mineral. Nah, di situ lemaknya berfungsi untuk apa? Dia bisa membantu untuk pelarutan vitamin A. Vitamin A-nya dari mana? Bisa dari ikan itu sendiri atau dari jagung, karena jagung salah satu sumber provitamin A. Oleh karena itu, karena dia merupakan makanan yang lengkap, ini umumnya bisa digunakan sebagai makanan utama, apakah pada siang atau malam hari. Ini sesuai hasil riset yang kami temukan. Tapi biasanya kalau Binte Biluhuta yang menggunakan jagung muda biasanya hanya digunakan untuk pada waktu pukul 10 atau sore hari atau bahkan nanti pada sesudah sholat isya, itu masyarakat mengkonsumsinya. Tapi ada masyarakat yang memang mengkonsumsi untuk makanan sehari, ya siang malam itu mereka konsumsi, dan umumnya biasa menggunakan jagung yang sudah tua. Ini juga merupakan kolaborasi karena ada di Gorontalo juga jagung yang digunakan, jagung yang sudah tua ini biasanya disebut dengan bindeluopa yang sudah dicampur juga dengan bodeo. Bodeo itu apa? Yang orang suka bilang kuah bugis atau tabu moitomo. Nah, di masa pandemi ini sesungguhnya tubuh itu membutuhkan makanan yang menyegarkan. Salah satu bukti makanan yang menyegarkan bisa memberikan metabolisme. Salah satu bukti metabolisme itu pada saat dia selesai mengkonsumsi biasanya dia berkeringat. Nah, disinilah letak daripada Binte Biluhuta itu, makanannya segar dan dia non kolesterol, sama sekali tidak ada kolesterol. Karena apa? Tidak menggunakan lemak hewani atau sumber protein dari hewani. Dia hanya menggunakan dari ikan atau dari bahan yang dari laut dan juga dari udang atau nike atau duo itu sendiri. Selanjutnya, pada masa pandemi yang membutuhkan daya tahan tubuh yang bagus, itu bukan hanya diperoleh dari obat, ya, sama sekali daya tahan tubuh itu harus diperkuat dengan makanan dan olahraga. Nah, hari ini kita bicara makanan, Binte Biluhuta inilah yang sangat tepat. Kenapa saya katakan sangat tepat? Tadi paduan dari berbagai bahan yang digunakan adalah bahan-bahan segar semuanya. Apalagi ditambah dengan sumber vitamin C yang nature, yaitu apa? Jeruk. Ya, di Gorontalo banyak jenis jeruk, apakah jeruk nipis,
jeruk purut dan jeruk lainnya itu sangat bagus digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi dengan catatan itu hanya sebagai zat pengatur. Tapi yang diatur itu diantaranya ada sumber karbohidratnya, ada sumber lemaknya, dan ada sumber proteinnya itu sendiri. Pemirsa RRI.net dan sahabat budaya, tadi kita sudah menyaksikan penjelasan dari pakar gizi tentang kandungan nutrisi yang ada di Binde Bilu Huta. Ternyata Binde Bilu Huta itu menyehatkan jiwa dan raga ya. Sehat ya. Sehat. Nah ini kalau dari menurut pemerhati budaya Pak Kuni, aka Pak Hasdin Daniel, Iya. dari gizi Binde Bilu Huta pasti, aduh gimana ya? Iya, alhamdulillah karena memang dari kecilnya dengan Binde Bilu Huta, alhamdulillah kebugaran itu tetap ada. Iya, lihat dong. Iya, betul sekali. Udah subur kita ya, Pak. Ya, ini kumisnya aja udah tebal-tebal gara-gara Binde Bilu Huta. Tolong. Kalau dari Elia sendiri nih, kalau sudah tahu kandungan gizi dari Binde Bilu Huta itu sendiri, ini nggak malu untuk untuk menawarkan ya. Benar sekali, karena bangga juga ternyata kandungannya itu banyak banget vitamin dan lain sebagainya ya. Dan kalau dari saya sih ini justru dijadikan camilan enak nih kalau kita lagi camilan ya untuk kita biasanya skripsian atau apa, yuklah kita bikin ini jadi camilan yang sehat gitu. Jadi nggak hanya jadi makanan pokok aja, juga bisa jadi makanan tambahan yang menyehatkan juga gitu. Oke. Nah ini kalau dari Elia sendiri untuk yang namanya mempromosikan Binde Bilu Huta ini dari media sosial apa aja sih? Jadi kalau ini kan udah banyak banget beredar media sosial berupa TikTok, Instagram, dan itu bisa dijadikan wadah untuk kita kayak kalau di Instagram kan di Instastory-nya aja kita udah bisa ngomong-ngomong ya, wah ini ada ini nih gitu. Ya kalau dari Elia sih nggak harus kayak wah ini ada Milo siram instan gitu, nggak harus kayak gitu. Kita makan aja terus di Instastoryin itu udah termasuk promosi gitu. Iya, betul sekali. Bangga tuh kita punya Milo siram instan. Harus bangga. Gitu. Sebagai anak muda nih dari Binde Bilu Huta itu sendiri, Elia akan terus membudayakan makan Binde Bilu Huta nggak? Benar sekali. Jadi kita tahu dong ya sekarang banyak banget yang beredar makanan-makanan luar negeri di Indonesia dan masuk itu, bahkan kalau Elia melihat teman-teman lebih bangga sih kalau kita makan makanan Korea misalnya, itu lebih kayak wah itu keren banget gitu. Ya udahlah, sekarang kita punya Binde Bilu Huta yang bisa kita inovasikan sedemikian rupa sehingga menjadi makanan yang bisa juga nantinya menjadi makanan nasional gitu loh. Dan Elia kedepannya sih pengennya kayak kita ada nih Kak di televisi atau di mana kita justru mempromosikan makanan-makanan daerah gitu, karena kita lihat misalnya di Korea ya kan mereka bangga sekali makan makanan tradisional mereka tuh kan, kayak apa ya namanya kue beras dan lain sebagainya, dan itu ditiru di Indonesia. Nah harapannya ke depan ya ayolah kita di industri kreatif bisa juga menampilkan produk-produk daerah. Betul harus sekali. Ya ikut melestarikan tradisi budaya makanan khas dari daerah itu sendiri. Kalau dari Pak Kuni sendiri ini melihat namanya geliat anak milenial untuk menawarkan Binde Bilu Huta ke dalam negeri maupun luar negeri, gimana nih Pak Kuni? Wah itu saya lebih senang kalau dipromosikan, lebih meluas lagi, supaya Binde Bilu Huta kita ini lebih dikenal. Itu. Iya. Apalagi model di dalam videonya itu ada Pak Kuni sama anaknya gitu. Nah itu. Udah pakai baju sama nih ya, udah kompak. Tapi kalau saya untuk anak cucu, istri, anak, penakan, kalau mau pulang kampung tetap Binde Bilu Hutanya yang ada, supaya anak yang milenial ini tetap mau dengan Binde Bilu Huta. Kalau ada tamu yang datang dari luar, Pak Kuni selalu menyuguhkan Binde Bilu Huta. Itu pasti. Nanti saya datang ya Pak Kuni ya. Setelah ini kita datang. Boleh. Benar sekali. Siap. Nah Eka, kayaknya obrolan kita kali ini tentang kuliner Binde Bilu Huta di era milenial seru banget Seru sekali ya. Seru sekali. Tapi kayaknya waktu juga yang bakal memisahkan kita. Betul. Dan akhirnya saya Eka Pratiwi Anggreni. Saya juga An Saleh mengucapkan terima kasih untuk obrolan budaya kita hari ini. Iya, finally assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5,
RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Play Go. Terima kasih Anda telah menyaksikan obrolan budaya RRI Gorontalo. Hello.